Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Disertai dengan pemikiran yang matang, rasa yang dalam, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan nafas pelan-pelan, melebu Allah, metu Allah, anekodake urip utek dunungi si kodrat sirullah, dzatullah, sifatullah, sifate. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika bikalimatit tammah kulliha minar rihil ahmari wa minad da'il akbari fin nafasi wad dami wal lahmi wal badni wal urqi wal jubdi. Subhanaka idza qadaita amran ayyakula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo para sahabat gaib semuanya. Pada malam hari ini kita akan membaca kitab Al-Kibritul Ahmar Wastirul Afkhar Wadurul Jawhar karya Sayyidi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ini merupakan kitab ilmu hikmah, dan karena ini pertemuan pertama kita, maka kita akan baca dari awal tentang syarat-syarat bagaimana belajar ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Bistami fi kitabihil maktumi fi asraril ulumi. Syekh Al-Bistami di dalam kitabnya yang berjudul Al-Maktum fi asraril ulum. Al-Maktum, rahasia, fi asraril ulumi, al-maktumi yang tersembunyi, fi asraril ulumi di dalam rahasia-rahasia ilmu, berkata, wa'lam, ketahuilah, anna man arada ilmana min jami'il khalqi, barang siapa yang ingin belajar ilmu kita, ilmu ini, falyuqaddim ala ma nusharrituhu ala ma nashrutuhu la'anna kulla syai'in lahu syurutun. Maka dia harus bersedia melakukan syarat-syarat yang telah kami syaratkan, karena setiap sesuatu memiliki syarat tertentu agar sesuatu itu bisa terjadi atau tercapai. Fa awwalu syartin yaqdum alaihi talibu al-wahdatu. Syarat yang pertama yang harus dia laksanakan al-wahdatu, harus sendirian. Jadi melaksanakan ilmu ini harus sendiri, harus jomblo, harus sendiri. Illa ma'qorinin sidqin, kecuali bersama dengan sahabat yang jujur. Jadi harus jujur sahabatnya. La yudhirudhalika, la yudhiru dzalika, tidak boleh mengasih tahu, nggak boleh ngasih tahu ke orang lain. Jadi harus dirahasiakan bersama, nggak boleh dikasih tahu ke siapapun juga. Ini yang pertama. Jadi harus, kalau bahasa kerennya sekarang ini harus jomblo, harus sendirian. Nah, kalau berdoa gak jadi, makanya berbahagialah para jomblo. Wa kitmanu sirrihi. Yang kedua, rahasianya harus disembunyikan, tidak boleh dikasih tahu ke siapapun, karena ini ilmu penuh dengan rahasia.
dan penuh dengan sesuatu yang akal manusia kebanyakan ini belum nyampe. Ilmu unik. Illa li sahibil madhkuri, kecuali kepada sahabatnya yang tadi, yang jujur itu, yang tidak mau ngasih tahu orang lain. Jadi ini antara gue dan lo, nah, berdua doang, jangan tambah-tambah. Fala ba'sa bidzalika, kalau sama kawannya itu gak boleh. Qala ba'duhum, berkaitan dengan ini ada sebuah syair, fakul lisiril qaumi dzakibmani faman adza asirru hirmani. Fakul lisiril qaumi, terhadap rahasia para praktisi ilmu ini, dzakibmani, harus disembunyikan. Faman adza asirru, barang siapa yang menyebarkan rahasia itu, duhirmani, maka ilmunya akan habis. Jadi dia gak akan bisa mencapai tujuan dari pelaksanaan ilmu ini. Yang kedua, yang ketiga, karena ini ilmu yang bagus, yang suci, yang perlu orang yang praktisi itu harus bersih, maka syarat yang ketiga, wa hifdzu nafsihi minal janabati ayyabqa yawman wa lailatan faman jara lahu dzalika fala ya'mal al-amal hatta ya'uda al-qamaru ila manzilati allati kana biha. Harus menjaga dirinya dari junub, tidak boleh satu hari satu malam dia junub. Kalau dia melakukan itu, maka perbuatan ini tidak akan berhasil kecuali dia melakukan terlepas dari junub itu setelah bulan nyampe pada manzilahnya lagi. Jadi harus tunggu bulan yang tepat, tidak bisa sembarangan waktu. Jadi harus orang yang ingin mengamalkan ilmu ini harus dia suci, tidak boleh junub sampai satu hari satu malam, harus cepat-cepat mandi janabah, biar secara lahiriah dan batiniah dia suci. Ya. Nah, terus bagaimana nih? Kan ini dipublish. Ini kan kita lagi publish, lagi live. Ini bagaimana, Fatih? Kira-kira. Jadi yang dirahasiakan itu bagaimana biar pemirsa, teman sahabat-sahabat kita yang memahami. Kan tadi katanya jangan diberitahu kecuali sohib yang karib, kan begitu. Itu bagaimana? Nah, jadi ini para sahabat-sahabat gaib semua, karena ini bersifat rahasia, maka nanti setelah kita jabarkan, setelah oleh Gus Irfan praktisi dan ahli ilmu hikmah ini jabarkan nanti sebuah ilmu yang sangat rahasia, ketika mengamalkannya tidak boleh dikasih ke sembarang orang. Gitu. Ya. Setelah mengamalkan dan berhasil, jangan diceritakan. Nanti kalau diceritakan, ilmunya langsung habis. Kalau niatnya tahadus bin mah, ini ilmu ini dan amalan ini sebaiknya kita menjaga rahasianya sebagaimana kita menjaga aib kita. Oh gitu. Jadi anggaplah ini adalah aib yang kalau disebarkan kita harus malu begitu. Status binemanya yang lain aja. Oh ini khusus hubungan kaum terhadap Gusti Allah. Tidak boleh dicampur aduk ini. Maka ini kalau disebar di medsos langsung batal itu. Oh gitu ya. Oke. Lanjut. Bagus. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya wala firaran minal umrani bil maut alladhi yabitu fihi wa qillatul haraji wal haraji fihi wa hawluhu wa kasratul bukhuri tibu la yufariquhu.
Jadi memang Fatih Jamal ya, memang ada beberapa amalan yang memang disembunyikan gitu, yang memang tidak boleh dipahami secara umum. Contoh umpama, bahkan pengijazahan pun kadang-kadang ada yang tidak seyogyanya ditulis gitu loh. Memang ini sebuah kekhususan karena mungkin semakin jarang diketahui seseorang, maka puncak keikhlasannya merasa bersama Allah itu semakin dalam, mungkin begitu ya. Itu oke, kita lanjut. Selanjutnya wa kasratul bukhurit thayyibin, dan memperbanyak bukhur, kemenyan-kemenyan yang harum. Ini jadi karena malaikat itu suka yang harum-harum. Dan Nabi pun suka yang wangi-wangi, Fatih Jamal. Bahkan keringatnya Nabi Muhammad juga wangi. Iya, bahkan beberapa kali kita dengan beberapa murid ya, itu ternyata wangi-wangian itu juga bisa menstimulus ya, membangkitkan ketenangan, kekhusyuan dan lain sebagainya. Itulah energi bunga. Nah, seperti itu. Untuk terapi apa saja energi bunga bisa. Itu. Jadi ini ada kaitannya dengan misalnya kalau kita mau melaksanakan sebuah ritual harus mandi bunga 7 rupa. 7 rupa. Jadi di sini rahasianya. Dan ternyata Fatih Jamal, di Quran pun itu ternyata ada surat yang menyebutkan tentang mawar, wardah itu. Kalau nggak salah di Ar-Rahman 37 ya. Jadi mungkin bagi yang belum memahami atau menyalah-nyalahkan, di Quran pun ternyata ada surat mawar gitu loh. Bahkan di sebuah pedesaan di negeri India, kata Imam Al-Qastolani, itu disebutkan di sebuah satu dusun pedesaan itu tumbuh mawar-mawar yang membentuk lafaz Muhammad. Itu di sebuah pedesaan di India. Ini yang ditulis oleh imam besar ya, yaitu Imam Al-Qastolani. Itu seperti itu. Bahkan di dalam di dalam tarikh Baghdad itu juga begitu. Jadi banyak sesuatu yang bunga-bunga segala macam itu ada lafaz Muhammad gitu. Ya memang Kanjeng Nabi Muhammad identik dengan wangi, harum, semerbak, mungkin keluar dari sesuatu yang dari dalamnya, indeed from his heart, mungkin seperti itu. Ya bukan mungkin, pastinya seperti itu gitu loh. Makanya salah satu hobi Nabi kan wewangian gitu loh, selain sholat kan gitu. Wala yufariku maskanahu, bahkan wangi-wangian itu jangan sampai terpisah dari tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya harus harum. Jadi selain melekat kepada dirinya, wangi-wangian ini harus juga melekat pada rumahnya. Iya. Wala yadlimal bahaima wala ya'ibaha wala yaskharu biha. Ini yang penting nih. Ini kaitan kita dengan hewan. Tidak boleh mengghalimi hewan-hewan. Gitu ya. Oke. Tuh. Tidak boleh mencela hewan. Dan tidak boleh mengejek hewan. Iya. Jadi, mungkin bisa dijabarkan para pemirsa kita. Kok mengejek hewan, contohnya bagaimana ceritanya? Contohnya. jadi misalnya anjing. Jadi anjing itu kita karena anjing najis lalu kita merasa bahwa anjing ini hina, nggak boleh. Okay. Atau babi karena hidungnya di depan jelek, nggak boleh bahwa babi itu jelek, nggak boleh. Karena babi dan anjing itu adalah ciptaan Allah yang harus kita hormati. Betul. Ya hormat pada anjing dan babi. Bahkan mereka diciptakan duluan daripada kita, daripada Bani Adam. Ya kan seperti itu. Mereka kan tumbuhan, hewan, hayawan itu kan diciptakan duluan daripada Nabi Adam. Ya.
Oke. Jadi sebenarnya hewan itu kan juga ada ruhnya, ada ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hatinya tidak ada sifat-sifat yang bisa hatinya masih bergerak sesuai insting gitu. Jadi masih bergeraknya suci gitu. Kalau manusia, kalau hatinya kotor nanti mati masuk neraka. Nah, kalau hewan mati nggak ada yang masuk neraka. Ya karena nggak ada kepentingan. Oke. Jadi mulai sekarang ini kita harus hormat kepada anjing dan babi juga. Nah itu bagus juga dalam hal ini udah kedengaran insya Allah. Dalam hal ini kadang-kadang kan kita sodakoh ya. Sodakoh kalau dengan manusia kadang-kadang kan pura-pura fakir segala macam ya, kan sodakoh yang paling nggak punya kepentingan dan paling pas ya sodakoh hewan lapar kan begitu. Itu salah satu metode ruatan di kita kan gitu, Fatih Jamal. Paling enak itu sodakoh yang nggak usah was-was, jelas hewan, dan itu ada di rujukan di Quran gitu. Jadi memang ada anjing nih, dia bisa menjadi sebab seorang perempuan betul masuk surga. Bahkan ada anjing juga yang menemani para pemuda-pemuda calon surga. Iya, walaupun juga ada sebagian kecil hayawan atau hewan yang memang harus ini semacam cicak, kan seperti itu, semacam mungkin ular yang berbahaya segala macam itu, atau gagak gitu kan. Dalam cerita kan memang gagak kan sempat berkhianat pada Kanjeng Nabi Nuh kan gitu. Dan walaupun begitu sebenarnya kalau kita misalnya membunuh cicak ini jangan sampai kita merasa lebih suci dari cicak. Jangan sampai, karena itu merupakan kotoran dalam hati yang tersembunyi. Jadi kita harus benar-benar bersihkan kita punya hati. Wala bisyai'in minal hawamid dawmawiyah al-maqduri 'alaiha. Dan tidak boleh mengejek, menghina, menzalimi hewan-hewan yang kecil yang ada darahnya, yang bisa jadi kita misalnya menginjak. Jadi ada amalan-amalan yang kalau menurut orang awam ini aneh, tapi menurut para kekasih-kekasih Allah ini adalah perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya kalau digigit nyamuk, dia tidak ditepuk nyamuknya, kasihan, biar aja nyamuk makan darah kita. Wa yulattiful wada'ah. Oh ini syarat penting nih. Dia makannya yang lembut-lembut. Jadi kalau makan sampai lembut gitu. Wa yuqalliluhu, dan makan sedikit. Wa yastanibu luhumal hayawani muddatal amal. Dan menjauhi daging hewan ketika mengerjakan dalam proses ritual. Tidak boleh. Jadi vegetarian pada durasi waktu tertentu. Betul. Jadi memang vegetarian untuk waktu tertentu asal tidak selamanya bagus kan gitu. Di ilmu kesehatan juga ada seperti itu kan gitu. Di masyarakat tertentu juga ada seperti itu. Yang masalahnya kan Kanjeng Nabi juga kadang-kadang juga suka nabati, kadang-kadang juga suka makan daging kan seperti itu. Yang penting kan kita imbang dalam hal ini. Memang waktu tertentu itu bagus. Contoh kasus gini ya, ketika kita mungkin Fatih Jamal juga pernah mengalami, ketika kita menghindari dalam tertentu untuk tirakat atau untuk so'im, ilmu khusus puasa Selasa, Rabu, Khamis, Kamis itu kan justru memang bisa dibuktikan kok secara rasa bisa dibuktikan kalau kita vegetarian itu lebih damai gitu loh, lebih damai, elemen apinya itu lebih bisa diperkecil gitu. Memang terbukti juga, memang betul. Jadi ini ada keterkaitannya dengan budaya Buddha atau Hindu yang memang tidak mau makan daging hewan. Sebenarnya
sebenarnya ini bukan ini kalau Kita tarik sejarah ya, Pak Jamal, ini kan semua bermula dari para nabi, yang jelas seperti itu. Nah, Islam pun juga ada hal seperti itu, gitu loh. Cuman mungkin bedanya kita Kanjeng Nabi juga suka daging, ya proporsi tersendirilah. Ya, nanti kalau ini gimana nanti? Kalau nggak ada dimakan nanti ya penuh dengan hewan kan, terus sapi segala macam, nanti gimana? Wa tarku dzirrihatil karihati, dan meninggalkan bau-bau yang busuk. gimana? Gimana? Jadi jangan sampai kita baunya busuk. Yang selanjutnya yang penting banget nih, ini yang bikin ilmu ini channelnya nyambung. Asyartu sa'u huwa al-i'timadu ala jazbin niyati wa hamlil amri ala sihhati wa ma'u syakki war raibati fihi. Harus bersandar pada keteguhan niat dan meyakini bahwa perbuatan ini benar dan tidak boleh ragu, dan keraguan itu harus dihapus. Wal i'tiqadu anna dzalikal amal la budda yu'athir fi'lan, dan meyakini bahwa perbuatan ini mesti berhasil. Itu bukan hanya potensi berhasil, tapi berhasil secara aktual. Nah, ini adalah syarat-syarat yang disyaratkan oleh praktisi ilmu ini. Kalau syarat-syarat ini sudah dipenuhi, fa idza akmalta hadhihi syuruta faqad sirta qabilan lil amal. Berarti Anda para sahabat-sahabat gaib semua, sirta qabilan lil amal, sudah bisa mengerjakan tuntutan ini dan berhasil. Gitu. Jadi ini syarat-syarat yang mesti dipenuhi, begitu. Jadi demikian dulu untuk episode yang sekarang. Pada ini nanti insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Mungkin ada pemijasan, insya Allah next akan ada pemijasan seperti itu tentang bagaimana tradisi daripada ilmu hikmah yang sejati. Insya Allah nanti kita akan. Jadi memang ilmu ini harus ada pengijazahan biar kabelnya nyambung. Kalau cuma kita coba-coba dari buku, Ya, nggak nyambung kabelnya. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Antum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirris sari fi sari asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.